Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan penilaian luka sama penataan asam luka. Sebelum itu saya akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan akan menggunakan handscoon yang steril. Setelah mencuci tangan terlebih dahulu, saya akan menggunakan handscoon. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pada pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian luka. Baiklah Pak, dengan Bapak siapa? Oh, dengan Bapak Sandi. Umurnya berapa Pak? Oh, 20 tahun. Tapi Pak, ini luka terjadi karena kenapa Pak? Oh, tergores besi yang berkarat di. Sudah berapa lama ini lukanya Pak? Oh, baru berapa jam yang lalu di. Sebelum Bapak ke sini, apakah ada penanganan sebelumnya? Oh, tidak ada di. Oke, jadi selanjutnya saya akan melihat luka Bapak. Oh, jadi luka Bapak ini terletak pada musculus rectus femoris. Jadi luka Bapak ini dia termasuk dalam luka terbuka kronis. Bentuk lukanya ini dia memanjang. Ukuran lukanya itu dia kira-kira panjang 2 cm, lebarnya kira-kira dia 1,4 cm, kedalamannya sekitar 1 cm. Tidak ada tunneling karena lukanya baru-baru terjadi. Dan tidak adanya eksudat. Tampaknya adanya inflamasi dan purulen. Tepinya itu dia reguler dan tidak ada jaringan mati. Jadi Pak, soalnya saya akan melakukan pemeriksaan VAS. Baiklah Pak, saya akan menekan dan akan melakukan skala, yaitu skala 1 sampai 10, dan akan melihat raut wajah Bapak apakah ada perubahan. Tadi Pak, oh, jadi saya mendapatkan skala dari luka Bapak, yaitu dia 6, di mana 6 itu dia termasuk nyeri sedang. Baiklah, selanjutnya saya akan memasuki pada pemeriksaan perawatan luka dan akan mengganti perbannya Bapak. Yang pertama, tapi Pak, mungkin saya akan mengganti perbannya Bapak, mungkin agak terasa nyeri. Untuk tidak terasa nyeri, saya akan mengoleskan sisi-sisinya dengan larutan NaCl agar lebih mudah terlepas perbannya. Kemudian buang ke tempat sampah medis, lalu tadi Pak, kemudian mencabut perbannya. Kemudian buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan mengoleskan larutan NaCl di pinggirnya luka dengan sekuler. Setelah itu buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan mengoleskan dengan betadine dengan sekuler. Lalu sebelum memasang perban yang baru, saya akan juga membersihkan dengan terakhir itu NaCl, membersihkan tepi-tepi luka. Setelah itu, sebelum mengganti perban yang baru, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan akan mengganti handscoon yang lebih steril. Setelah mengganti handscoon yang steril, kemudian saya akan melakukan perban dengan benar, yaitu dengan secara tertutup agar tidak ada infeksi dari luar yang masuk. Itu secara benar agar tidak ada keruangan supaya infeksi dari luar tidak bisa masuk. Alhamdulillah, terima kasih, kita telah selesai melakukan mengganti perban yang baru. Dan selanjutnya kita akan melakukan teknik penyuntikan injeksi intramuskuler. Yang pertama, kita akan siapkan alat dan bahan. Setelah itu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon yang steril. Setelah menggunakan handscoon yang steril, kemudian yang pertama saya akan mengambil obat ampul. Kemudian usapkan dengan kapas alkohol kepala ampul. Setelah itu ambil spoit, kemudian lepaskan kepala jarumnya, penutup jarumnya. Lalu setelah itu tarik ke bawah untuk mengumpulkan udara atau aspirasi. Kemudian masukkan spoit
kemudian vial dibuat begini, dibuat seperti begini, lalu masukkan spoit atau jarumnya, lalu tekan ke dalam untuk tercampurnya obat tersebut. Setelah dimasukkan, kemudian hisap kembali obatnya sampai ukuran 0,5 cc. Setelah itu lepaskan perlahan-lahan, kemudian diarahkan ke atas, lalu disentil, dilihat apakah masih ada udara yang kosong. Tidak ada lagi gelembung udaranya, maka kita tutup kembali spoitnya. Dilepas, selanjutnya kita akan melakukan penyuntikan intramuskuler, di mana itu lokasinya itu di bokong atau gluteus maximus. Tapi Pak, mungkin sebentar saya akan buka sedikit celana Bapak untuk melancarkan penyuntikan. Saya akan menentukan dari asias ke costa, lalu menghitung sepertiga dari asias, kemudian menentukan titik penyuntikannya. Setelah itu saya akan mensterilkan bagian penyuntikan dengan menggunakan alkohol swab, lalu buang di tempat medis, kemudian regangkan, bersihkan. Setelah itu saya mengambil spoit, membuka penutup jarum, lalu akan melakukan teknik penyuntikan intramuskuler dengan sudut 90 derajat. Setelah dimasukkan, kemudian kita tarik, kita lihat apabila ada darah muncul, maka teknik penyuntikannya itu gagal. Kalau tidak ada darahnya, maka teknik penyuntikannya berhasil. Alhamdulillah, ini tidak ada darahnya. Kemudian kita suntik. Lalu lepas spoitnya secara cepat. Kemudian kita tutup dengan alkohol swab dengan secara sekuler. Setelah itu kita tutup juga spoitnya. Kemudian letakkan tempatnya, lalu kita usap secara sekuler atau misalnya. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Nah, setelah itu kita telah selesai penyuntikan teknik intramuskular. Baiklah, saya akan menutup kembali celana Bapak. Setelah itu saya akan membersihkan alat dan bahan. Lalu sampah-sampah medis kemudian dibuang ke tempat sampah medis. Dan soalnya saya akan melakukan handscoon. Lalu buang ke tempat sampah medis. Alhamdulillah Pak, jadi kita telah selesai melakukan teknik penyuntikan intramuskuler.